Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Antajadi. Saya Raffi Ramadan Ananda Rusli. Nama saya Nurul Soleh. Nama saya Irfan Fariski. Operasi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan dengan jelas. Dalam matematika, kita biasanya menulis himpunan dengan kurung kurawal. Contohnya, A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3. Atau A sama dengan dalam kurung A, B, C, D, E. Suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf besar seperti A, B, C, D, F, Y, dan benda-benda yang menjadi anggota suatu himpunan umumnya ditulis dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, X, Y. Contohnya B sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, atau B sama dengan dalam kurung A, B, C, D, E. Jenis-jenis himpunan. Himpunan berhingga. Himpunan ini adalah salah satu jenis himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung atau berhingga. Misalkan A sama dengan dalam kurung bilangan asli kurang dari 5 sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 4. A adalah himpunan berhingga dengan N dalam kurung A sama dengan 4. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Berbeda dengan himpunan berhingga, himpunan tak berhingga memiliki jumlah anggota yang tidak bisa dihitung atau tidak berhingga. Misalkan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B adalah himpunan tak berhingga dengan N dalam kurung B sama dengan berhingga. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan atau disebut juga semesta pembicaraan. Dan dinotasikan dengan S. Misalkan D sama dengan dalam kurung 135. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan dalam kurung bilangan asli, S sama dengan bilangan ganjil, S sama dengan dalam kurung bilangan cacah. Operasi pada himpunan, gabungan atau union. Gabungan himpunan yang menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru, atau menggabungkan semua elemen yang ada tanpa pengulangan. Anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari anggota himpunan yang dioperasikan. Operasi pada himpunan. Irisan berarti elemen yang sama dari himpunan dengan anggota-anggota yang sama terdapat pada dua himpunan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa himpunan irisan memuat semua anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. 3. Selisih himpunan. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak memiliki himpunan lain. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Jadi A kurang B sama dengan anggota A yang tidak ada pada B. Sedangkan B kurang A sama dengan anggota himpunan B yang tidak ada pada A. Misal, himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, dan himpunan B terdiri dari A, I, U, E, O. Selisih dua himpunan A kurang B sama dengan B, C, D, sementara selisih dua himpunan B kurang A sama dengan I, U, O. 4. Komplemen himpunan. Komplemen himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut. Misalnya, komplemen himpunan A beranggotakan semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan A. Simbol komplemen himpunan ini biasanya dinyatakan sebagai AC. Terdapat semesta S yang terdiri dari I, N, D, O, E, S, A. Himpunan A sama dengan E, A, O, D. Jadi penyelesaian adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. A sama dengan AC sama dengan INS. Diagram Venn operasi himpunan. Contohnya, jika terdapat satu himpunan semesta adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 20A,
A adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 10, dan B adalah himpunan bilangan prima. C adalah himpunan bilangan yang habis dibagi 3. Nah, soalnya tentukan himpunan A dan himpunan B, himpunan C sajikan dalam diagram Venn. Jadi penyelesaiannya A sama dengan dalam kurung 3, 5, 7, 9, dan B 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan C 3, 6, 9, 12, 15, 18. Berikutnya adalah soal kami, yaitu dalam suatu taman baca terdapat 60 anak dan totalnya 25 anak, dan 25 anak membaca novel, 26 anak membaca komik, 26 anak membaca dongeng, dan juga terdapat 9 anak yang membaca novel dan dongeng, dan 11 anak membaca novel dan komik, 8 anak membaca komik dan dongeng, dan 8 anak tidak membaca satupun. Jadi, dan di sini adalah pertanyaannya adalah yang A, tentukan jumlah anak yang hanya membaca satu buku, dan yang B, tentukan jumlah anak yang membaca ketiga buku tersebut. Lanjut, jawabannya, rincian jawabannya yaitu diketahui total anak, seluruh anak yaitu adalah 60. Yang membaca novel adalah 25 anak, dan yang membaca komik ada 26 anak, dan yang membaca dongeng ada 26 anak, dan yang membaca 2 buku yaitu novel dan dongeng 9 anak, dan novel dan komik 11 anak, komik dan dongeng 8 anak, dan yang tidak membaca buku apapun yaitu ada 8 anak. Jadi yang membaca minimal satu buku yaitu total dikurang 8, karena totalnya 60 dikurang 8 jadi 52 anak yang membaca minimal satu buku. Di sini saya kebagian untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang langkah penyelesaiannya dengan jawaban yang A dan B. Baik, di sini untuk jawabannya saya menyelesaikan yang B dulu. Karena apa? Karena untuk mencari yang A ini yang hanya untuk membaca satu buku, kita terlebih dahulu untuk mencari yang membaca ketiga buku tersebut dahulu untuk dihitung. Baik, saya next lagi. Baik, ini langkah penyelesaiannya. Di sini saya yang X ini jumlah anak yang membaca ketiga buku. Jadi yang membaca ketiga buku tersebut saya tandakan dengan variabel X ya. Ini novel, komik, dan dongeng yang membaca ketiganya. Lalu di sini kita menggunakan rumus 3 himpunan atau rumus eksklusi inklusi untuk mencari tiga himpunan. Di sini ada N ditambah K ditambah D atau novel ditambah komik ditambah dongeng dikurang novel dan komik dikurang novel dan dongeng dikurang komik dan dongeng ditambah yang membaca ketiganya. Di sini kita masukkan angka yang tadi ya yang sudah dihitung, total anak dikurang yang tidak membaca apapun 52 sama dengan 25 ditambah 26 tambah 26 dikurang 11 dikurang 9 dikurang 8 plus X. Nah, plus X ini buat apa? Plus X ini di sini karena data yang karena sebelumnya untuk yang membaca ketiga buku tersebut ya kita tulis di sini. Jadi makanya itu kenapa ini ada plus X. Lalu ini kita turunkan, ini kita jumlahkan semua hasil 49. 52 ditukar plus X jadi 52 dikurang 49 hasilnya 3. Jadi X sama dengan 3. Jadi untuk jawaban yang B adalah jumlah anak yang membaca ketiga buku tersebut adalah 3 orang. Lalu ini ada langkah penyelesaian yang A. Untuk kita mencari yang membaca satu buku tersebut, kita menggunakan rumus hanya novel sama dengan total novel dikurang yang membaca novel dan komik dikurang yang membaca novel dan dongeng ditambah yang membaca ketiganya. 25 dikurang 11 dikurang 9 ditambah 3 sama dengan 8 yang hanya komik
total komik dikurang yang membaca komik dan novel dikurang yang membaca komik dan dongeng ditambah yang membaca ketiganya 26 dikurang 11 dikurang 8 ditambah 3 sama dengan 10. Lalu yang hanya membaca dongeng total dongeng dikurang dongeng dan novel dikurang dongeng dan komik ditambah novel, komik dan dongeng 26 dikurang 9 dikurang 8 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi mengapa ini ditambah 3? Karena ini kita ingin mengurangkan sekali saja ya, tetapi di sini ada pengurangan 2 kali. Yang di bagian sini ada pengurangan 2 kali. Jadi kalau kita tetap ininya dikurang akan menghasilkan perhitungan yang salah. Lalu untuk menutupi hal tersebut, makanya itu kita tambahkan plus 3 karena yang membaca ketiga buku tersebut secara tidak langsung sudah terkurangi ya di sini. Lalu hasil dari ketiga rumus tadi, ketiga yang sudah dikerjakan tinggal ditotalkan saja. 8 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 30. Kesimpulan dari jawaban yang tadi, jumlah anak yang hanya membaca satu buku itu ada 30 orang. Jumlah anak yang membaca ketiga buku adalah 3 orang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya atau ada salah kata yang diucapkan. Tetapi kami sudah mencoba yang terbaik. Mohon maaf ya jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan bertanya di komentar atau di email. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.